Hadis ini yang dijadikan hujjah atau dalil oleh semua madhab fikih untuk mengharamkan alat musik. Gitu. Meskipun secara tegas dikatakan bahwa 4 madhab itu sudah menyatakan keharaman bernyanyi dan menggunakan alat musik, tapi di dalam setiap madhab, di madhabnya Imam Syafi'i ada yang membolehkan, di dalam madhabnya Imam Malik ada yang membolehkan. Semua madhab itu ada juga yang membolehkan untuk menyanyi dan menggunakan alat musik. Dan hujah mereka juga sahih. Mereka para imam yang 4 itu tidak menyatakan dianjurkannya membaca Al-Quran di perayaan-perayaan tersebut, di perayaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Ini kita masuk pembahasan al-ma'azifu wal ghina'u, tentang alat-alat musik dan menyanyi, berdendang, ngecung. Qala al-a'immatul arba'atu. Qala berkata atau berpendapat, al-a'immatul arba'atu, siapa para imam madhab fikih yang 4, berpendapat apa? Bihirmatil ghina'i wal ma'azifi, berpendapat tentang haramnya menyanyi, wal ma'azif, dan menggunakan alat musik. Mustadillina, dengan berhujjah, bihadisin sahihin, dengan satu hadis sahih. Rasulullah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, la yakunanna, sungguh pasti akan ada, min ummati, dari sebagian umatku, ada apa? Aqwamun, kelompok-kelompok, yastahilluna, yang menghalalkan. Siapa aqwam? Menghalalkan apa? Al-hirra, pada zina, wal harira, dan sutra, wal khamra, dan khamr, wal ma'azifa, serta alat-alat musik. Hadis ini yang dijadikan hujjah atau dalil oleh semua madhab fikih, oleh madhab Imam Malik, oleh madhab Imam Syafi'i, oleh madhab Imam Hanafi, oleh madhab Imam Hambali. Mereka semua itu menjadikan hadis ini sebagai hujjah untuk mengharamkan alat musik. Begitu. Walam yasihha ghairu hadal hadisi fil babi. Walam yasihha, dan tidaklah sahih, ghairu hadal hadisi, apa selain hadis ini, fil babi, dalam bab ini, bab tentang
menyanyi dan menggunakan alat musik. Walakin, akan tetapi, la yakhlu. Khala yakhlu itu maknanya kosong. La yakhlu, tidak kosong. Kalau tidak kosong berarti ada. Walakin la yakhlu, akan tetapi tetap ada. Itu kita maknain. Madhabun, apa satu madhab, min hadhil madahib, dari 4 madhab ini, min hadhil madahibil arbaati, dari keempat madhab tersebut, min kaulin, dari pendapat, bijawazi dalika, untuk kebolehan bernyanyi atau menggunakan alat musik, li adillatin sohihatin, karena berlandaskan hujah-hujah yang sahih. Ini. Toh demikian, meskipun secara tegas dikatakan bahwa 4 madhab itu sudah menyatakan keharaman bernyanyi dan menggunakan alat musik, tapi di dalam setiap madhab, di madhabnya Imam Syafi'i ada yang membolehkan, di dalam madhabnya Imam Malik ada yang membolehkan. Semua madhab itu ada juga yang membolehkan untuk menyanyi dan menggunakan alat musik. Dan hujah mereka juga sahih, bukan asal-asalan. Gitu maksudnya. Wama, dan tidaklah, ikhtalafal fuqaha'u, berselisih pendapat, al fuqaha'u, siapa para ulama fikih, fi mas'alatin, dalam satu masalah, mislama ikhtalafu fi hadhil mas'alati, mislama, seperti halnya, ikhtalafu, berselisih pendapat, siapa fuqaha, fi hadhil mas'alati, dalam permasalahan ini. Kita tahu bahwa di banyak permasalahan ulama-ulama fikih itu sering berbeda pendapat. Gini boboten. Tapi perbedaan pendapat mereka di banyak masalah itu tidak seperti perbedaan mereka dalam masalah ini. Gitu maksudnya. Apa hujah yang membolehkan? Wa adillatul ibahati, ya. Berikut ini adalah hujah-hujah yang digunakan oleh para ulama fikih untuk membolehkan menyanyi dan menggunakan alat musik. Al-awwal, yang pertama, istiqbalul ansori li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Yang pertama itu adalah penyambutan kaum Ansor untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kaum Ansor menyambut Rasulullah datang bil Madinati, di Madinah, wahum, adapun mereka kaum Ansor, yughannuna, melantunkan, siapa mereka, bernyanyi, siapa mereka, tola al badri, pada lagu tola al badru alaina min saniyatil wada. Rasulullah itu datang ke Madinah, mau masuk ke kota Madinah, tidak melewati jalan sebagaimana umumnya dilewati oleh orang lain. Tapi Rasulullah di dalam riwayat itu melewati jalan yang orang lain itu takut kalau jalan sana, karena banyaknya penyamun, banyaknya pembegal. Ini yang disebut dengan min saniyatil wada. Disebut saniyatil wada. Lembah, kalau orang lewat di sana itu wadaan, tidak mungkin kembali lagi, pasti akan tinggal nama. Lewat mana? Asaniyatul wada. Lembah yang dijulukin sama orang Madinah itu, kalau lewat sana, masalah, sudah pasti akan kembali tinggal
nama. Rasulullah melewati itu. Makanya wah, semakin kagum orang-orang Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Wajib syukru alaina mada'a lillahi dah. Itu. Jadi orang-orang Ansor itu menyambut Rasulullah dengan mendendangkan, kalau boleh kita katakan gitu, dengan menyanyikan lagu Tala'al badru alaina ma'ama sahabathum fi dzalika min dufufin wa ghairiha. Bukan cuman itu, bersama dengan apa-apa sahabat yang menyertai apa mahum pada mereka fi dzalika di waktu itu min dufufin dari rebana-rebana wa ghairiha dan selainnya. Ada alat musik selain dufuf atau rebana. Itu yang pertama, hujah. Rasulullah lo nggak marah ketika para kaum Ansor menyambut mereka dengan lagu dan musik. Yang kedua, kana anjasa yahdu bin nisa'i. Karena ada anjasah, siapa sahabat anjasah namanya itu ya. Yahdu bin nisa. Yahdu bin nisa ini maksudnya mengiringi dengan iringan lagu-lagu merdu bin nisa'i pada rombongan wanita. Maksudnya ini mengiringi satu rombongan wanita dengan lagu-lagu. Wakana dan ada sautuhu, apa suaranya anjasa ini, udban, merdu sekali. Hatta, sehingga annal jamal lamma kana tasarra'a wa fawqaha, dan di atasnya jamal ini hawadij, terdapat tandu-tandu an-nisa'i, para wanita. Jadi di atasnya unta ada tandu-tandu yang di dalamnya ada wanita. Si anjasa ini mengiringi rombongan para wanita yang ada di atas tandu itu, yang ada di dalam tandu itu dengan lagu-lagu merdu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada anjasa, rifqon bil qawarir. Rifqon, pelan-pelan, bil qawarir. Qawarir ini jamak dari koruroh. Koruroh itu botol. Jadi wanita-wanita itu oleh Rasulullah diumpamakan seperti botol-botol yang dari kaca. Maksudnya apa? Mudah pecah, hati-hati. Jangan sampai pecah. Wanita itu harus dilemah lembutin. Jangan sentak karapet hibi. Jangan dipaksain. Nanti bisa pecah. Ya anjasah ruwaidak saukoka bil qawarir. Wahai anjasah, pelan-pelan kamu. Jangan cepat-cepat, hati-hati. Di atas gadu itu ada wanita-wanita yang diumpamakan oleh Rasulullah seperti kaca. Khawatir bisa pecah gitu. Rawahul Bukhari fi Kitabil Adab fi Sahihihi wa Muslim wa Ibnu Athir. Itu hujah yang kedua. Rasulullah cuma menyuruh sahabat anjasa untuk pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Rasulullah nggak melarang. Kalau memang Rasulullah melarang lagu, mungkin Rasulullah akan bilang, jangan nyanyi wahai anjasa. Tapi cuma bilang, jangan cepat-cepat, jangan keras-keras bawanya juga. Khawatir nanti pecah. Maksudnya si wanita ini diumpamakan seperti botol. Itu hujah yang kedua. Hujah yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu an, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoi. Qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alayya, datang ke rumahku, masuk ke rumah saya, siapa Rasulullah. Wa indi, dan bersamaku di dalam rumah itu
jariyatani, terdapat dua budak kecil wanita, tughanniyani, yang keduanya itu sedang bersenandung atau sedang bernyanyi. Bigina Ibu Asin, bernyanyi lagu perang Buas. Tudaffinani wa tadribani, mereka itu memainkan rebana dan memukulnya, menggendang-gendangkannya sambil bernyanyi. Fattaja'a 'alal firas, fattaja'a, kemudian berbaring siapa Rasulullah, 'alal firasi, di atas kasur, wahawala, dan memalingkan siapa Rasul, wajhaha, pada wajah Rasul. Fadakhala Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian masuklah siapa Abu Bakar, semoga Allah meridhoi. Fantaharo, kemudian memukul, atau ada riwayat lain memarahi siapa Abu Bakar, ni kepadaku, katanya Sayyidah Aisyah. Waqala, dan berkata siapa Abu Bakar, mizmarus syaiton inda Rasulillah, kok ada serulingnya setan di dekatnya Rasulullah. Jadi Abu Bakar marah kepada Sayyidah Aisyah. Abu Bakar berani marahin karena Sayyidah Aisyah adalah putrinya. Mendengar sahabat Abu Bakar memarahi Sayyidah Aisyah, memarahi putrinya, fa'aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala, kemudian menghadap, alaihi, kepada Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan bersabda siapa Rasul, da'huma, biarkan saja keduanya. Falamma ghafala, dan ketika ghafala, lengah. Jadi ketika Abu Bakar sudah tidak memperhatikan Sayyidah Aisyah, falamma ghafala, dan ketika lengah siapa Abu Bakar, ghamazat, maka mencubit siapa Sayyidah Aisyah, huma, kepada jariyatani, fakharaja, kemudian keluarlah dua orang itu. Jadi setelah Sayyidah Aisyah dimarahin oleh Abu Bakar, kemudian Rasulullah membela Sayyidah Aisyah, sudah biarin saja, nggak apa-apa. Abu Bakar menoleh ke Rasulullah. Di saat Abu Bakar tidak melihat Sayyidah Aisyah, maka seketika itu Sayyidah Aisyah menghardi atau mencubit dua budak kecil ini. Nah gitu. Akhirnya pergilah mereka keluar. Ini maksudnya. Rawahul Bukhari fi Kitabil Idain wa Tirmidzi. Hujah yang keempat, ahaditsu katsiratun, terdapat hadis-hadis yang banyak, tadullu, yang menunjukkan apa ahadis, ala istihbabid darab, pada kesunatan memukul atau memainkan biddafi, rebana, indal farahi wassururi, di saat suasana riang gembira. Ketika pernikahan, kalau sekarang kita ketika maulid, ketika akikoh, tapi jangan ketika kedatangan musibah main rebana, itu bukan fil farhi wassurur. Hatta, sehingga annal a'immatal arba'ata, bahwasanya para imam yang empat itu, qalu, berkata siapal a'immah al arba'ah, bistihbabi dzalika, dengan kesunahan memainkan rebana, inda walimatin nikahi, di saat walimatun nikah, pesta pernikahan. Wafil akikoh,
juga disunatkan ketika akikah. Wa fi itmami hifdzil Quran. Allah. Dan di saat sempurnanya hifdzul Quran. Wa fi intidori habibin ghaibin, dan di saat menanti kekasih yang sedang pergi. Dianjurkan untuk memainkan rebana di saat pernikahan, kemudian akikah, kemudian di saat merayakan khatmul Qur'annya, kemudian di saat menunggu kekasih yang sedang tiada, untuk menghilangkan kegalauan hati. Wa ghairiha, dan selainnya. Ma'annahum, bersamaan dengan bahwasanya mereka itu para al-a'immah al-arba'ah, lam yakulu, tidak mengatakan siapa mereka, bistihbabi qiraatil Quran fi walaimin nikah wa ghairiha. Mereka para imam yang empat itu tidak menyatakan dianjurkannya membaca Al-Quran di perayaan-perayaan tersebut, di perayaan nikah. Jadi gak ada pendapat fikih yang menyatakan sebelum pernikahan ada khutmul Quran, yang ada rebana. Di sini dikatakan annahum lam yakulu bi istihbabi qiraatil Quran fi walaimin nikah wa ghairiha, atau mungkin ketika akikah dan lain sebagainya. Idlikulli maqamin maqalun, segala sesuatu itu ada tempatnya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bid-daffi. Fakana, maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah, ya'muru bid-daffi, menyuruh untuk menabuh rebana, wa yaqulu, dan bersabda siapa Rasulullah, annahu, bahwasanya sya'an al-farqu baina zawaji sirri wa zawajil ilal. Rasulullah menyuruh untuk meramaikan acara pernikahan karena Rasulullah menyatakan al-farqu baina zawaji sirri wa zawajil ilal. Ada bedanya antara pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau kawin nikah sirri istilahnya, atau pernikahan yang dirayakan secara meriah atau rame-rame, zawajul ilan. Kenapa kok nikahnya sembunyi-sembunyi? Ada apa ini? Padahal pernikahan itu disunatkan adalah sunat di dalam pernikahan itu untuk diketahui halayak banyak. Justru kalau disembunyikan itu akan menimbulkan pertanyaan, akan menjadi menimbulkan desas-desus tetangga. Kok berdua terus, apa ini? Sudah nikah, siapa saksinya? Siapa yang nikahin, dan seterusnya dan seterusnya. Karenanya hindarilah pernikahan sirri, ya, hindari pernikahan sirri. Rasulullah bersabda, a'linu an nikah walau bid-daffi. Umumkanlah pernikahan kamu walau bid-daffi, meskipun cuman dengan bunyi rebana. A'linu an nikaha walau bid-daff. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat hadis lain, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, azhiru an-nikaha, umumkanlah pernikahan, wadribu, dan tabuhlah, alaihi, atas pernikahan itu, bil ghirbal, dengan rebana. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'linu an-nikaha, umumkanlah pernikahan, wadribu alaihi, dan
tabuhlah atas pernikahan bidufufi dengan rebana. Itu semua beberapa hadis yang menjelaskan tentang kebolehannya memainkan alat musik dan bernyanyi. Kita akan lanjutkan bagaimana keterusannya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Al-Fatihah.